Dan soalan yang ketiga, adakah Imam As-Sabuni beliau menyokong teori kasb al-Asy'ariyah? Yang terakhir, pertanyaan ketiga, saya lupa lagi. Teori kasb, bukan kaps. Kalau kapsah itu ini mungkin belum makan malam. Teori kasb. Jadi istilah kasb itu istilah yang Qur'ani. Ya, kasabat itu istilah yang ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam bahasa Arab, ada dalam akal pikiran normal. Tetapi apa bedanya dengan teori kasb dalam mazhab Asy'ari? Kalau orang normal tidak hanya menunjuk ke sini tapi menunjuk ke semua. Ya. Kasb itu kan berusaha. Ya. Iktasaba ataupun kasaba artinya melakukan satu upaya atau usaha. Ini bahasa Malaysia juga, upaya atau usaha. Yang ada hasilnya. Hasilnya itu adalah dosa atau pahala. Ya. Balasan baik atau balasan buruk, itulah kasb. Jadi melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Orang sholat dibalas dengan kebaikan, itu kasb. Orang na'udzubillah mencuri dibalas dengan keburukan, itu juga iktisab atau kasb. Saya pertanyakan, kalau seperti itu kasb itu perbuatan atau bukan perbuatan? Jawabannya jelas, perbuatan pasti. Fi'il, kasb itu adalah salah satu jenis fi'il yang ada hasilnya. Nah, sepakat di sini ya. Antum tanyakan ke semua pelajar Asy'ari di Malaysia, di Singapura, Indonesia, Brunei, semua insya Allah sepakat. Kasbnya seorang hamba adalah perbuatan. Apabila mereka belum mendalami akidah Asy'ariyah. Lalu ketika dibuka terheran-heran, tak pernah dengar benda macam ini. Guru-guru saya pun tak pernah cakap macam ni. Jadi karena memang tidak pernah belajar akidahnya sendiri. Inti dari teori kasb dalam akidah Asy'ariyah adalah memisahkan antara kasb dengan fi'il. Mereka mengatakan kasb itu bukan fi'il. Lalu disebut bukan fi'il, kena guna satu istilah untuk meringankan absurditas dari konsep ini. Maka digunakanlah teori kasb. Dianggap bahwa kasb itu bukan fi'il. Ya, fa'ilnya bukan hamba. Karena dia pun bukan fi'ilnya si hamba. Ya, hamba hanyalah kasib untuk perbuatan yang ada pada dirinya, tapi dia bukan pelaku dari perbuatan yang ada pada dirinya. Kenapa bukan pelaku? Karena kudrah yang ada pada diri hamba itu tidak punya pengaruh sama sekali. Bahasa sini tak ada kesan langsung terhadap wujudnya perbuatan itu. Nah, apakah Imam As-Sabuni punya teori itu? Jelas tidak ada yang kita temukan. Coba saya buka singkatnya. Di sini ada pembahasan tentang kasb. Ya, menggunakan istilah ini, muka surah 269, lalu cetakan ini. Kita coba baca. Saya belum baca juga. Tadi saya baca di depan, tapi kita baca saja. Tidak usah takut, karena ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Coba mana ini? Nah ini. Bukan wadhab yang setelahnya. Wa min qouli ahli sunnati wal jamaati fi aksabil ibad. Tentang kasabnya hamba. Kadang orang kalau di istilah bahasa Indonesia santri yang masih culun. Jadi santri yang baru-baru awal mendengar ada kata-kata kasab ini. Berarti teori kasab. Bukan. Kasab itu ada di dalam Al-Quran. Jangankan di dalam ini. Tapi dipahami sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Tidak mungkin sholat itu kasabnya hamba, lalu si hamba tidak melakukan sholat itu. Si hamba hanya dikatakan musolli, tapi bukan fa'ilus sholah. Bukan alladhi yaf'alus sholah. Dikatakan bahwa fa'ilus sholahnya Allah. Ketika hamba naudzubillah berzina, dikatakan dia zanin, tapi tidak dikatakan fa'iluz zina. Fa'iluz zinanya adalah Allah. Subhanallah. Ya. Zanin adalah fa'iluz zina, adalah alladhi fa'alaz zina. Musolli adalah fa'ilus sholah, adalah alladhi fa'alas sholah. Itulah yang masuk akal dan sesuai dengan bahasa yang ada. Wa min qouli ahli sunnati wal jamaah fi aksabil ibad annaha makhluqah lillahi ta'ala. Makhluqah, bukan maf'ulah. Ya. Itu makhluknya Allah, bukan perbuatannya Allah. Apa bedanya? Makhluk itu adalah sesuatu yang terpisah dari diri Khalik. Nah ini, ingat-ingat baik-baik ya. Makhluk adalah sesuatu yang dibuat oleh Sang Khalik dan terpisah dari Sang Khalik. Adapun sesuatu yang dilakukan oleh Khalik itu fi'ilnya Khalik. Ya. Bukan makhluk. Makanya kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Khalqu Af'alul Ibad, ya, fi'lullah itu sifat Allah, bukan makhluk. Dan dia bukanlah maf'ul. Nah,
Kalau Allah menciptakan bumi, maka perbuatan mencipta ini ada pada siapa? Allah. Pada Allah. Bukan terpisah dari Allah. Bagaimana mungkin Allah mencipta, sebenarnya perbuatan menciptanya ada sendiri. Lepas dari yang berbuat. Tidak mungkin. Ya. Dilanjutkan di sini, la yamtaruna fihi, mereka sama sekali tidak ragu. Wala ya'udduna min ahlil huda wa dinil haq mayunkiru hadzal qaul wa yanfihi. Lalu wa yashhaduna anna Allah Ta'ala yahdi may yasha'u li dinihi wa yudhillu may yasha'u anhu. Allah itu memberikan hidayah dan menyebabkan atau menjadikan seseorang menjadi sesat sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada ihda dan idlal. Ihda memberikan hidayah. Allah misalnya memberikan hidayah kepada Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah memberikan hidayah misalnya kepada Nabi Yunus. Allah memberikan hidayah misalnya kepada Umar bin Khattab, sehingga yang semula kafir, sangat memusuhi Islam, menjadi muslim dan sangat mencintai Islam. Saya tanya, apakah Allah ketika memberikan hidayah kepada Nabi Musa, Allah melakukan sesuatu? Jelas. Kalau tidak melakukan sesuatu, bukan memberi hidayah namanya. Tiba-tiba hidayahnya muncul sendiri sebagai sebuah fi'il yang terpisah dari fa'ilnya, ya, sebagai sebuah maf'ul yang tidak didahului oleh fi'il sang fa'il. Nah, kemudian seterusnya saya coba baca yang lebih mengena, barangkali ada di sini. Nah, ini. Wa yashhadu ahlus sunnati wa ya'taqiduna anna al-khaira wasyarra wan naf'a wad-durra biqada'illahi wa qadarihi la maradda laha wa la mahissa wa la mahida anha wa la yusibul mar'a illa ma kataba lahu rabbuhu walau jahidal khalqu ay yanfa'u al-mar'a bima lam yaktubhu Allahu lahu lam yaqdiru alaihi walau jahidu, dan seterusnya. Lalu kemudian beliau mengatakan di sini, wa min madhhabi ahli sunnah wa tariqatihim ma'a qaulihim bi annal khaira wasyarra minallahi wa biqada'ihi annahu la yudhafu ila Allah Ta'ala ma yutawahham minhu naqsun 'ala al-infirad. Ini terkait dengan adab bagaimana kita berbicara tentang Allah, ya. Walaupun apa yang kita lakukan itu ditakdirkan oleh Allah, tetapi kita perlu menjaga adab, ya. Sehingga termasuk dalam doa Rasulullah SAW, tabarakta wa ta'alait wa syarru laisa ilaika. Keburukan itu tidak kita nisbatkan kepada Allah, ya. Yang kita nisbatkan kepada Allah adalah kebaikan. Maksudnya apa? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang melakukan zina. Naudzubillah min dzalik. Mentakdirkan melakukan perbuatan zina itu adalah sesuatu yang baik. Tapi melakukan zinanya itulah yang buruk. Kenapa? Karena ketika Allah mentakdirkan seseorang melakukan dosa, itu pertama dilakukan oleh Allah sebagai balasan dari dosa yang sebelumnya. Yang kedua, itu mengandung banyak hikmah, ya, banyak tujuan-tujuan yang mulia, sehingga pentakdiran itu sama sekali bukan sesuatu yang buruk. Maka ketika Allah menciptakan iblis, iblis adalah makhluk yang buruk. Nah, kita kena pisahkan. Iblis ini adalah sesuatu yang buruk, tapi menciptakan iblis bukan sesuatu yang buruk. Kalau menciptakan iblis ini tidak ada, hanya ada Khalik dan hanya ada iblis, ya, maka tidak mungkin konsep ini bisa wujud. Konsep ini bisa wujud, bisa tetap apabila kita menetapkan ada Khalik, kemudian ada perbuatan Khalik, lalu ada makhluk. Makhluknya buruk, tapi perbuatan Khaliknya ini tidak buruk. Dalam konsep Asy'ariyah, konsep kasabnya al-fi'lu huwal maf'ul. Jadi menciptakan iblis adalah iblis itu sendiri. Sementara menciptakan iblis dinisbatkan kepada Allah. Sementara iblis itu buruk. Menciptakan iblis sama dengan iblisnya buruk, maka ini pun buruk. Betul tak? Ya. Kalau hanya ada Khalik dan ada makhluk, tanpa ada perbuatan Khalik, maka hadis ini tidak bisa berlaku. Wasyarru laisa ilaik, tidak bisa berlaku. Ini bisa berlaku kalau sesuai dengan konsepnya Ahlus Sunnah wal Hadis, bahwa Khalik ada perbuatannya sendiri, makhluk ada perbuatannya sendiri. Yang buruk itu adalah makhluk atau perbuatan makhluk. Dan perbuatan ini pelakunya adalah makhluk, bukan Khalik. Khalik ada perbuatannya sendiri, perbuatannya itu bukan sesuatu yang buruk, dan perbuatannya itu bukan makhluk. Maka kita kena tetapkan Khalik, kita kena tetapkan makhluk,
Kita tetapkan bahwa Khalik punya perbuatan sendiri, yang itu disandang oleh sang Khalik. Makhluk juga punya perbuatan sendiri, yang itu disandang oleh makhluk. Dan makhluk ini adalah maf'ulnya Al-Khalik. Surah yang pertama kali turun dan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu 5 ayat pertama di dalam surah Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq. Ada penetapan fi'il pada diri Allah Subhanahu wa taala bahkan tanpa disebutkan maf'ulnya. Kalau alladzi khalaq, khalaqa ini adalah makhluk itu sendiri, maka jadinya iqra bismi rabbikal ladzi huwa makhluk. Subhanallah. Ya. Au alladzi tasafa bi makhluk. Tapi di sini iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama ada bantahan terhadap teori kasab kalami ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dijelaskan lagi baru diulang dengan menyebutkan maf'ulnya. Apa lanjutannya ayat kedua? Silakan dijawab supaya tidak ngantuk. Khalaqal insana min 'alaq. Itulah baru maf'ulnya. Kalau fi'il khalaqa sama dengan insan, rusak semua konsep memahami ayat itu. Bahkan di situ Allah menyebutkan 2. Khalaqal insan min 'alaq. Ada 2 maf'ul, yang satu sebagai bahan penciptaan, yang kedua sebagai hasil ciptaan, yang dua-duanya bukanlah perbuatan mencipta. Perbuatan mencipta inilah yang menjadi sebab munculnya makhluk. Ya, menjadi sebab munculnya makhluk. Kalau perbuatan mencipta adalah makhluk itu sendiri, berarti sebab adalah musabbab, mutar, daur. Nah, jadi di sini ada al-illah al-fa'ilah. Tadi yang Al-Fadil katakan, ya, ada kausa aktif, sesuatu yang menyebabkan hasil, yaitu perbuatan mencipta telah menyebabkan hasil. Lalu ada kausa material, yaitu al-alaq. Ada kausa formal, bentuk dari manusia setelah diciptakan. Lalu pasti di sana ada kausa final, al-illah al-ghayah, tujuan dari penciptaan manusia ini yang digunakan untuk kemudian makanya diajari ilmu, ditunjukkan kemuliaan. Lanjutan dari ayat itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dinyatakan Allah sebagai sifat yang paling mulia, sehingga kita juga meneladani dalam arti mengikuti sifat yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada proses mengajari manusia supaya ada tujuan. Manusia ini menjadi manusia yang mulia, manusia yang tahu. Nah, ini kalau kita sedikit-sedikit pinjam 4 tausa dari Aristotle, sebenarnya tidak ada keperluan untuk itu. Tapi di dalam ayat 5 ayat yang pertama turun ini kita temukan konsep ontologi. Kita temukan konsep kosmologi yang islami. Kita temukan konsep aksiologi tentang nilai, kemuliaan. Kita temukan juga konsep epistemologi. Bagaimana ilmu itu didapatkan, kepada siapa didapatkan, apa metodenya, dan yang lebih penting, siapa yang memberikan ilmu itu. Supaya kita semua itu bisa digunakan untuk bersyukur dan beribadah. Apa gunanya belajar ontologi, belajar aksiologi, belajar kosmologi, ya, belajar epistemologi dan metodologi, ujung-ujungnya nafikan Allah. nafikan Allah. Apalagi ujung-ujungnya tidak dipakai untuk beribadah kepada entitas paling tinggi dalam konsep ontologi. Tidak dipakai untuk beribadah kepada yang menciptakan kosmos atau alam. Tidak dipakai untuk beribadah kepada yang status aksiologinya paling tinggi. Tidak dipakai untuk beribadah kepada sumber yang memberikan epistema atau ilmu pengetahuan itu. Nah, Allah alam bisawab.